Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulita Penelestari dengan NIM 5133. Kemudian Firdatus Suci Nurrohmah dengan NIM 5097. Selanjutnya Nanda Maya Putri Karlinda dengan NIM 5130 dan Siti Khotijah dengan NIM 5055. Kami ingin memaparkan materi tentang teori belajar kognitif fisik. Saya Firdatus Nurrohmah, NIM 097 akan menyampaikan materi pandangan kognitif fisik. Salah satu aliran yang mempunyai pengaruh terhadap praktek belajar di sekolah adalah aliran psikologi kognitif fisik. Kognitif fisik mengalihkan perhatian pada otak. Pakar kognitif fisik berpendapat bahwa manusia memproses dan menyimpan informasi sangat penting dalam proses belajar. Inilah yang menjadi fokus. Kognitif fisik tidak menolak penuh gagasan behavioristik, namun lebih cenderung memperluas, khususnya pada gagasan ekstensi keadaan mental yang bisa mempengaruhi proses belajar. Pakar psikologi kognitif berpendapat bahwa belajar melibatkan proses mental yang kompleks termasuk memori, perhatian, bahasa, pembentukan konsep, dan pemecahan masalah. Mereka meneliti bahwa manusia memproses informasi dan membentuk representasi mental dari orang lain, objek, dan keadaan. Menurut Juhaidi, perkembangan kognitif anak dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tahap sensori motor, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Yang kedua ada tahap pre-operational, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Tahap ini diidentifikasikan dengan mulai digunakannya simbol atau bahasa tanda yang telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Yang ketiga ada tahap concert operational, yakni terjadi pada usia 7-11 tahun. Tahap ini dicirikan dengan anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Yang keempat ada tahap formal operational, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 11-15 tahun. Ciri pokok tahap yang terakhir ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir yang kemungkinan. Perkenalkan, nama saya Maulita Penelestari dengan NIM 200210205133. Saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif fisik menurut para ahli, yakni yang pertama menurut Jean Piaget. Jean Piaget merupakan seorang psikolog dari Swiss. Teori Jean Piaget disebut dengan kognitif developmental atau perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan dasar dari kemampuan anak untuk berpikir. Menurut Juhaidi, Jean Piaget mengklasifikasikan perkembangan kognitif menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Pada masa ini, anak masih diidentikan dengan kegiatan motorik dan persepsi yang masih sederhana, seperti melihat, meraba, menjamak, mendengar, dan membau. Tahap yang kedua adalah tahap pra-operasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu mempresentasikan dunia dengan menggunakan kata-kata, bayangan, maupun gambar. Tahap yang ketiga adalah tahap konkret operasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 7-11 tahun, di mana anak sudah bisa berpikir secara rasional, seperti penalaran untuk menyelesaikan masalah yang konkret atau aktual. Yang keempat adalah tahap formal operasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 11-15 tahun, di mana anak sudah bisa menarik kesimpulan, menafsirkan,
dan mengembangkan hipotesa atau anggapan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Maya Putri Kalinda, NIM 2002102051130. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif fisik menurut Brunner. Berbeda dengan Piaget, Brunner melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Brunner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan. Menurut Brunner, untuk mengajar sesuatu tidak usah ditunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting, bahan pelajaran harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan kepadanya. Dengan lain perkataan, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Penerapan teori Brunner yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral, di mana materi pelajaran yang sama dapat diberikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Cara belajar yang terbaik menurut Brunner ini adalah dengan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif, kemudian dapat dihasilkan sesuai kesimpulan. Baik, saya akan menjelaskan teori belajar kognitif menurut Ausubel, yang memandang bahwa proses belajar terjadi jika siswa mampu menganalisasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan baik. Pengetahuan baru yang dimana proses belajar terjadi melalui tahap-tahap sebagai berikut. 1. Memperhatikan stimulus yang diberikan. 2. Memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Advanced Organizer adalah konsep atau informasi yang memadai seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Advanced Organizer memberikan 3 manfaat oleh siswa, yaitu menyediakan suatu kerangka konseptual untuk memberi materi yang akan dipelajari, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari, dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kemudian saya akan membacakan kesimpulannya. Menurut para ahli, yang dapat saya simpulkan adalah sering berkembangnya waktu pertumbuhan kapasitas mental anak memberikan kemampuan-kemampuan mental yang sebelumnya tidak menjadi ada. Ada juga sering berjalannya waktu usia dini, pasti akan berkembang pemikirannya tersendiri oleh lingkungan sekitar. Dan ada juga anak bisa langsung lebih paham dengan cara kita menyampaikan ilmu dengan tatap muka langsung. Cukup sekian pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.